Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kita lanjut ya ke pembelajaran tentang teks anekdot. Setelah minggu kemarin kalian mempelajari tentang pengertian dan juga apa perbedaan antara teks anekdot dan juga humor, kita sekarang akan lanjut ke materi yaitu struktur teks anekdot. Karena kita kan selalu ya berkaitan dengan teks dan harus mempelajari tentang strukturnya juga. Nah, sebagai awalan, Ibu jelaskan dulu ya bahwa struktur itu adalah bagian. Jadi bagian dari suatu teks, bagian-bagiannya dan biasanya struktur itu berurutan. Nah, itu kuncinya, berurutan. Baik, kita langsung saja ke struktur teks anekdot. Bisa kalian lihat di sana ada 5 struktur yang harus kalian pahami. Yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, ketiga krisis, empat reaksi, dan yang terakhir adalah koda. Kita akan bahas satu persatu ya. Sudah siap semuanya? Oke, yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi yaitu pendahuluan yang menyatakan latar belakang atau gambaran umum tentang isi suatu teks. Nah, dalam hal ini adalah teks anekdot ya. Jadi abstraksi itu adalah awalan dari suatu teks anekdot. Biasanya itu ada di paragraf awal-awal nih, entah itu pertama atau mungkin pertama dan kedua. Dan isinya itu adalah gambaran umum tentang kejadian yang akan dibicarakan dalam teks anekdot gitu. Apakah itu tentang menyindir pemerintah, apakah itu tentang menyindir DPR. Nah, biasanya di bagian abstraksi ini itu dijelaskan secara umum, belum begitu mendetail gitu. Itu adalah bagian abstraksi. Yang kedua adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian cerita yang mengarah pada terjadinya suatu krisis atau konflik ya, atau peristiwa utama atau penyebab timbulnya krisis. Oke, di sini ada krisis ya. Nanti Ibu jelaskan krisis itu apa. Jadi intinya orientasi itu adalah pengenalan tentang kejadiannya atau yang tadi sudah dijelaskan di awal kan secara umum ya kalau dalam abstraksi. Kalau dalam orientasi itu sudah dijelaskan secara detail tentang kejadian itu apa. Muncullah tokoh-tokohnya di sana siapa. Lalu kejadiannya itu dijelaskan secara rinci dalam orientasi. Tapi di sini belum muncul suatu hal yang lucu. Nah, kalau sudah muncul suatu kelucuan atau keanehan, baru sudah masuk struktur krisis ya. Jadi krisis itu adalah bagian inti dari peristiwa atau dari teks anekdot tersebut. Bagian ini muncul terdapat kekonyolan hal yang menggelitik. Memang anekdot itu memang harus muncul yang lucu-lucu ya, humor, tapi sebenarnya tidak harus yang lucu menggelitik sekali begitu. Hal-hal yang aneh, hal-hal yang tidak biasa pun itu termasuknya adalah krisis begitu. Jadi misalnya hal-hal yang eh, tidak umum dianggap sama orang gitu, hal yang tidak masuk akal juga termasuk termasuk anekdot. Jadi anekdot itu tidak harus yang lucu menggelitik sekali begitu ya. Kalau kalian menemukan suatu keanehan dan itu hal yang mengandung sindiran juga, itu bisa termasuk anekdot dan itu adalah bagian dari struktur krisis. Begitu. Nah, lanjut lagi. Setelah krisis muncullah suatu reaksi. Reaksi adalah tanggapan atau respon terhadap krisis. Bisa berupa sikap menertawakan atau mencela. Nah, tadi kan dalam krisis ada hal yang lucu ya atau hal yang aneh. Kalau misalnya ada tanggapannya, apakah itu tertawa, apakah itu merasa bengong gitu ya, bingung. Nah, itu namanya struktur reaksi. Karena biasanya kan kalau cerita itu kan ada si A dan si B ya. Kalau yang misalnya yang melucunya si A dan si B-nya ini tertawa atau mungkin dia merasa bingung atau merasa kaget. Nah, itulah reaksi dari si B itu adalah merupakan struktur dari struktur reaksi maksud Ibu. Begitu. Paham ya? Lanjut lagi yang terakhir adalah koda. Koda adalah penutup atau simpulan sebagai penanda berakhirnya cerita. Nah, biasanya ditandai dengan kata-kata itulah, akhirnya, demikianlah, atau ada kata-kata jadi. Nah, itu biasanya di akhir-akhir paragraf, di paragraf akhir begitu ya. Dan juga ada juga kode yang mengandung pesan-pesan gitu dari si penulisnya begitu. Jadi inti atau makna dari keseluruhan cerita itu biasanya ada di bagian akhir teks anekdot yang itu merupakan struktur koda. Nah, lalu apakah semua struktur ini harus muncul, Bu? Harus muncul atau tidak ya?
Nah, kalau misalnya kalian membuat teks anekdot yang baik, itu memang harusnya muncul semua nih struktur-struktur ini, lima-limanya. Tapi kalaupun ternyata memang harus memilih, berarti kalian harus memunculkan krisis dan juga reaksi. Itu yang paling intinya. Harus sekali muncul krisis dan reaksi karena memang itu berkaitan dengan pengertian dari teks anekdot ya. Kenapa reaksi juga penting? Karena reaksi di sini sebagai penguat dari krisis. Reaksi itu kan dari tanggapan ya. Jadi kalau misalnya ada hal lucu, ya kita harus penguatnya itu adalah tanggapannya. Apakah dia itu tertawa, apakah dia bengong. Jadi dari tanggapan itu kita bisa meyakinkan pembaca kalau memang hal yang tadi itu adalah hal yang lucu atau hal yang aneh. Gitu. Jadi intinya harus muncul itu adalah krisis dan juga reaksi. Kalau abstraksi, orientasi dan koda kadang-kadang biasanya ada teks anekdot yang tidak muncul. Gitu. Apakah itu salah, Bu? Ya, kurang tepat juga sih. Makanya kalau kalian membuat teks anekdot, diharapkan semuanya muncul ya. 5 struktur ini harus memunculkan semuanya. Oke, lanjut lagi. Di sini Ibu tampilkan contoh dari teks anekdot ya. Judulnya Aksi Maling Tertangkap CCTV. Dan di situ ada penjelasan tentang strukturnya juga nih. Ayo kita baca bareng-bareng ya. Seorang warga melapor kemalingan. Nah, bagian ini adalah bagian abstraksi. Masih ingat apa itu? Betul, bagian gambaran umum tentang peristiwanya. Di sini dijelaskan masih secara umum, yaitu peristiwanya tentang kemalingan. Jadi belum ada rinciannya tentang apa. Kalau sudah masuk rinciannya, ada tokoh-tokohnya, lalu ada bagaimana peristiwanya, itu sudah masuk ke orientasi. Itu bagian yang kedua nih. Kita baca lagi. Di sini ada pelapor dan juga Pak Polisi. Ada 2 orang tokoh. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung. Kemalingan kok beruntung? Iya, Pak. Karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa dengan jelas melihat wajah malingnya. Nah, di sini kan dijelaskan ya tokoh-tokohnya siapa saja. Di situ ada pelapor dan juga ada polisi dan juga dijelaskan rincian kejadian kemalingan itu. Makanya sudah termasuk bagian struktur orientasi. Begitu. Lanjut lagi. Kamu sudah minta izin malingnya untuk merekam? Belum, Pak. Sambil menatap polisi penuh keheranan. Itu legal. Anda saya tangkap. Nah, bagian ini adalah bagian krisis karena sudah muncul hal yang aneh, hal yang lucunya, hal yang gernya gitu ya kalau dalam stand up komedi. Lucunya di mana? Lucunya itu karena si polisinya malah justru menangkap si pelapor bukan si malingnya. Itu kan hal yang lucu ya, hal yang aneh dan mengandung sindiran kan. Nah, makanya bagian ini sudah termasuk krisis. Begitu. Lalu setelah itu muncul reaksi. Reaksinya apa? Tuh yang ada dalam kurung ya. Reaksi dari si pelapornya yaitu bingung dan hanya bisa pasrah begitu. Kalau dalam drama mungkin bisa dengan ekspresi itu ya, bingung dan pasrah gitu, muka-muka pasrah begitu ya. Lalu diakhiri dengan koda. Kodanya itu ada narasi lagi. Dan begitulah pelapor dihukum padahal ia tidak bersalah. Nah, itu adalah akhir dari teks anekdot dan di situ akan ada pesannya gitu ya. Jadi inti dari keseluruhannya yaitu memang adalah seperti menyindir gitu, menyindir polisi yang malah menangkap si pelapornya, bukan malingnya. Itu termasuk koda. Nah, tadi adalah contoh dari struktur-struktur teks anekdot yang sudah dikaitkan dengan teks anekdotnya. Mudah-mudahan kalian paham ya. Baik, setelah kalian mendengarkan penjelasan Ibu tadi, sekarang tinggal tugas. Tugasnya silakan kalian analisis struktur dari teks yang Ibu tampilkan ini. Tapi tidak harus semuanya sih ya, silakan kalian cari saja kira-kira struktur krisis itu di bagian yang mana, kalimat yang mana. Setelah itu kalian jelaskan lucunya itu seperti apa gitu dengan bahasa kalian sendiri ya. Lalu selain kelucuan juga sindirannya itu mengenai apa dijelaskan oleh kalian. Lebih lengkapnya silakan kalian buka Classroom, sudah Ibu buatkan tugasnya di situ. Baca dengan teliti dan kerjakan sesuai dengan perintah Ibu di sana ya. Nah, untuk contoh pengerjaannya seperti ini. Ini kalau kita menganalisis teks yang tadi Ibu contohkan ya, yang aksi maling tertangkap CCTV. Nah, pertanyaan pertama itu kan menentukan bagian krisisnya atau struktur krisisnya. Kalian ketikkan saja. Di sini kan yang sudah Ibu jelaskan, bagian krisisnya itu
yaitu bagian yang ini ya. Bagian si polisi saat bertanya, nah sudah minta izin belum ke malingnya untuk merekam? Nah itu kan sudah muncul kelucuannya. Sampai bagian polisi itu ilegal, Anda saya tangkap. Nah itulah krisisnya. Baru kalian ketikkan di dalam classroom. Jadi nanti untuk teks yang tadi ibu minta, silakan kalian analisis dulu kira-kira bagian yang lucunya itu apa, lalu kalian ketikkan di classroomnya gitu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua itu kan apa? Ibu minta kalian menjelaskan di mana letak kelucuannya. Nah, dijelaskan oleh kalian kira-kira dalam teks yang tadi itu hal yang lucunya itu seperti apa. Nah, kalau misalnya teksnya ini lucunya kan begini. Hal yang lucu dari teks ini adalah karena si polisi tersebut justru menangkap si pelapor yang harusnya dibela dan membiarkan si malingnya. Nah, itu kan hal yang lucunya ya, hal yang anehnya gitu. Itu pertanyaan nomor 2. Contohnya. Lalu pertanyaan yang ketiga itu kan ibu meminta juga kalian menjelaskan sindirannya seperti apa, ya kan? Nah, kalau contoh yang ini, teks ini, contohnya begini. Teks ini menyindir oknum polisi di Indonesia karena ada beberapa di antara mereka yang menangkap orang yang tidak bersalah gitu tanpa melihat kejadiannya seperti apa. Itu merupakan hal yang tidak benar dan tidak adil. Nah, itu contoh untuk soal nomor 3. Itu kalau kalian menganalisis teks yang ini ya. Tapi kan ibu meminta kalian menganalisis teks yang ini. Makanya silakan kalian baca dulu dengan teliti. Kalian tentukan bagian yang mana yang lucunya, lalu ketikkan tuh ya krisisnya, baru jawab deh letak lucunya di mana dan juga sindirannya itu seperti apa. Bisa ya? Pasti bisa dong. Nah, oke, sudah selesai ternyata, alhamdulillah ya. Terima kasih kalian sudah mau belajar dengan ibu. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu lagi minggu depan. Jangan bosan-bosan, kita masih akan tetap belajar tentang teks anekdot ya. Beberapa pertemuan lagi lah. Yang jelas kalian harus tetap semangat, tetap sehat, tetap baik-baik saja di rumah ya, oke? Nah, itu saja ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.